Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bertemu lagi bersama program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berbudaya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ma'an najah tajdid. Di situasi pandemi COVID-19 ini, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Tapi kemudian pembelajaran jarak jauh ini jangan sampai menurunkan semangat belajar kita. Kemudian sesuai dengan anjuran pemerintah, mari laksanakan 5M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. M yang ketiga adalah menjaga jarak. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. M yang kelima adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita melanjutkan materi kelas 5 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tema kedua, yaitu mengenal Allah dan kitabnya. Yang pertama, mari mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya, mengenal Allah salah satunya yaitu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik dan indah untuk Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Di kelas 5 ini kita hanya mempelajari 4 dari 99 Asmaul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua adalah Al-Hayyu, yang ketiga adalah Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Allah bersifat Al-Mumit berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Benda-benda di alam semesta akan mengalami kehancuran. Semua itu karena Allah memiliki sifat Al-Mumit yang maha mematikan. Kemudian, apa bukti Allah bersifat Al-Mumit? Coba sekarang lihat di sekitarmu, di sekelilingmu. Tiba-tiba ada tetanggamu yang meninggal, padahal kamu masih melihatnya tadi sore, masih sehat. Ada juga bayi yang masih baru lahir, kemudian langsung meninggal. Ada juga nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah usia lanjut baru meninggal. Karena semua itu adalah kehendak Allah. Kematian ada di tangan Allah SWT. Karena Allah bersifat Asmaul Husnanya Al-Mumit, yaitu yang maha mematikan. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah maha hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu berarti Allah maha hidup. Kehidupan Allah kekal dan abadi, berbeda dengan makhluknya yang mempunyai akhir dalam hidupnya.
Kemudian apa bukti Allah bersifat Al-Hayyu? Perhatikanlah pergantian siang dan malam, atau terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Semuanya selalu pada waktunya, tidak tertukar. Karena itu berarti ada yang telah mengatur, dan yang mengaturnya adalah bukan yang mengantuk ataupun yang tidur atau bahkan mati, tapi yang maha hidup. Nah, maka oleh karena itu Allah bersifat hidup, karena buktinya adalah keteraturan alam semesta ini. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyumu. Al-Qayyumu artinya yang maha berdiri sendiri. Allah bersifat Al-Qayyumu berarti Allah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Selanjutnya, apa bukti Allah maha berdiri sendiri atau bersifat Al-Qayyumu? Coba perhatikan. Di galaksi Bima Sakti kita ini ada berapa ribu planet atau berapa juta planet yang ada di galaksi Bima Sakti? Banyak sekali. Tapi kemudian hanya Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah tidak membutuhkan yang lainnya untuk menciptakan seluruh alam semesta ini. Karena Allah bersifat Al-Qayyumu, yaitu yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya atau tidak membutuhkan makhluknya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha esa. Allah bersifat Al-Ahad berarti Allah yang maha tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di alam semesta ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Kemudian keesaan Allah ini diabadikan di dalam surat Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita bunyi surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Ikhlas tadi yang sudah kita baca bersama-sama, terkandung di dalamnya adalah keesaan Tuhan, bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kitab Allah berisi tentang ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah. Kitab Allah ini diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada para rasulnya, yang kemudian para rasul menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, baik berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan maupun larangan-larangan untuk ditinggalkan. Kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya itu hanya berjumlah 4. Nama-nama kitab dan rasul penerimanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kitab suci Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerimanya ketika beliau sedang bermunajat di Bukit Sinai, Gunung Tursina. Kemudian kitab Taurat dalam bahasa Ibrani berarti peraturan, undang-undang ataupun syariat. Kitab Taurat ini menjadi pedoman hidup untuk kaum Nabi Musa, yaitu kaum Yahudi, yang berisi tentang ajaran menyembah Allah dan berisi tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang telah disampaikan Allah di dalam kitab suci Taurat tersebut. Kitab suci yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur dalam bahasa Ibrani diistilahkan
dengan musik, lagu, ataupun pujian. Kitab Zabur ini menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihissalam, yaitu Bani Israel, yang di dalamnya berisi tentang ajaran untuk menyembah Allah dan berisi tentang ajaran-ajaran Nabi Daud untuk diikuti ajarannya, baik itu kewajiban maupun larangan. Kitab suci yang ketiga adalah kitab suci Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Daud dengan kitab sucinya, kitab Taurat dan kitab Zabur. Tapi kemudian dalam perkembangannya, kaum Yahudi tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun ada beberapa yang mengikuti ajaran-ajaran tersebut, yang sekarang kita bisa sebut dengan kaumnya, yaitu kaum Nasrani. Kitab suci yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang pada proses turunnya itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Kitab suci Al-Quran ini berisi tentang tauhid, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab suci yang paling sempurna di antara kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya kitab suci Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir, karena tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah setelah kitab suci Al-Quran ini. Makanya kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penyempurna bagi kitab suci yang sebelumnya diturunkan oleh Allah SWT. Semoga kita semua bisa mempelajari, membaca, memahami, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap dalam kesehatan, mendapatkan keberkahan, dan selalu istiqomahkan di dalam kebaikan. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jazakumullah khairu jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.